Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Horas Mahubata Haganupan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terlebih jemaat GKPS Resort Kalimantan Timur yang beribadah di rumah pada saat ini, kami kembali menyapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Haganup Kuriener Gani Tuhanta, Ibagas Ianantabe. Maka hari ini kami kembali berharap semoga saudara-saudara yang terkasih senantiasa dalam perlindungan Tuhan, senantiasa dilimpahkan dengan kesehatan, sehingga kita senantiasa boleh bersuka cita dalam kasih karunia Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di tempat kita masing-masing. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa Tuhan kami, buat segala kasih-Mu yang melimpah, buat segala anugerah-Mu yang Kau percayakan kepada kami, yang memperkenankan kami pada saat ini masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menaungi hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, yang bekerja dalam hati kami, mengajari dan menuntun kami untuk boleh mengimani firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, agar kami bertumbuh dan berbuah di dalam iman dan kepercayaan kepada-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, sebab kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang sampai pada kita pada minggu ini, Minggu Judika 29 Maret 2020. Minggu kedua kita beribadah di rumah kita masing-masing. Diambil dari 2 Petrus 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kami akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Petrus 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada ungkapan yang sering kita dengar mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sehingga dalam setiap pertemuan kita selalu terlebih dahulu memperkenalkan diri kita. Dan kemudian ada juga gambaran yang sering diperlihatkan di tengah-tengah kita, bahwa status mempengaruhi orang memperlakukan yang lain. Status kita, baik status sosial, baik status ekonomi, sering mempengaruhi manusia
untuk memperlakukan sesamanya. Sehingga memang hal ini adalah hal yang sangat mempengaruhi kehidupan dan hubungan dengan sesama. Maka pada pengantar khotbah kita dalam 2 Petrus ini, yang pertama Petrus memperkenalkan dirinya, bahwa Simon Petrus yang kemudian oleh Yesus Kristus mendapatkan gelar sebagai batu karang yang teguh. Dia mendapatkan gelar dan status itu karena memang anugerah Yesus Kristus, anugerah Allah yang mengizinkan dia, yang memberikan semangat dan kekuatan kepadanya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang tangguh, seorang rasul yang tangguh. Dia yang menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus di dalam setiap tantangan, di dalam setiap rintangan, dan di dalam kesetiaannya akhirnya dia boleh semakin mengenal Allah dan Tuhan yang dia sembah. Maka dia memperkenalkan dirinya di dalam ayat 1 dan ayat 2 bahwa dia adalah rasul Allah yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Maka secara terang-terangan Petrus memperkenalkan dirinya bahwa dia memperoleh iman bukan karena kehebatannya, tapi dia memperoleh iman karena keadilan Allah yang memenangkan dia, karena keadilan Allah yang dinyatakan dalam kehidupannya. Maka dalam keadilan itu dia bekerja, dalam keadilan itu dia berkarya, dalam keadilan itu dia berjuang melanjutkan penginjilan. Maka saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, surat 2 Petrus ini disebut juga sebagai surat terakhir atau wasiat dari Rasul Petrus. Mengapa? Karena ini disampaikan oleh Rasul Petrus di detik-detik terakhir kehidupannya. Maka dalam surat atau wasiat terakhir ini ada panggilan yang kembali ditegaskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, yang pada saat itu menghadapi tantangan dari nabi dan guru-guru palsu di tengah-tengah mereka. Kristus yang telah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat, memilih umatnya, dan kemudian kelak ia akan datang kembali untuk menyambut umatnya ke dalam kemuliaan kerajaannya yang abadi. Maka surat ini ditujukan kepada orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat, orang-orang yang telah mengambil pilihan bahwa mereka menjadi pengikut Kristus, orang-orang yang telah dipanggil di dalam kerajaan Allah, di dalam anugerah Allah, memperoleh keselamatan yang daripada Allah. Maka di tengah-tengah tantangan itu Rasul Petrus ingin agar mereka tidak gampang goyah, agar mereka tidak terguyur oleh ancaman, agar mereka tidak ciut oleh ancaman dari nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Maka kembali firman Tuhan ini menegaskan kepada mereka akan keberadaan mereka, akan panggilan mereka di dalam iman. Maka dikatakan di sana dalam ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Maka ada kesadaran dari Simon Petrus yang mau dia sampaikan kepada jemaat Tuhan di Asia Kecil yang sedang diperhadapkan dengan tantangan itu, bahwa panggilan kita menjadi orang percaya adalah dari Allah sendiri. Dan panggilan menjadi pengikut Kristus adalah panggilan yang mulia dan ajaib. Maka kita perlu mengenal siapa Allah yang memanggil kita itu dengan baik. Tentu dalam kehidupan ini juga, kalau ada yang memanggil kita yang tidak kita kenal, kita tidak sembarangan untuk memenuhi panggilan itu. Dan itu sering kita nasihatkan kepada anak-anak mungkin. Kalau ada yang tidak dikenal memanggil, apalagi zaman sekarang ini banyak terjadi penculikan, maka kita sering mengatakan kepada mereka, kalau ada yang tidak dikenal yang memanggil, jangan langsung ikut, jangan langsung diiyakan. Nah, maka pada saat ini Simon Petrus juga mau menyatakan
kita harus mengenal dengan baik siapa yang memanggil kita. Kita harus memahami dengan baik siapa yang telah memilih dan memanggil kita. Maka ditegaskan bahwa pemanggilan kita adalah pemanggilan yang mulia dan ajaib. Pemanggilan untuk menerima anugerah keselamatan. Maka dengan mengenal Allah yang memanggil kita, dengan memahami panggilan yang mulia dan ajaib itu, maka kita boleh melihat janji-janji Tuhan yang berharga dan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak memahami siapa yang memanggil kita, siapa yang memilih kita, maka kita tidak mampu juga mempercayai janji-janji yang Dia nyatakan kepada kita. Maka saudara terkasih, di tengah-tengah tantangan itu, mari kita lihat di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-7, dikatakan di sana, ada panggilan untuk bersungguh-sungguh. Ada panggilan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Kalau dalam perjanjian baru memang banyak disebutkan bahwa pengertian dari iman itu adalah percaya kepada Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi pada kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pada minggu Judika ini, firman Tuhan mau dinyatakan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil dan juga kepada kita, bahwa iman itu bukan hanya persoalan percaya. Tetapi dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dinyatakan bahwa iman itu berarti juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa jemaat sungguh-sungguh bersatu dengan Allah. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang beriman, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan kita harus mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar itu. Kita harus mampu menunjukkan identitas dan integritas kita sebagai orang yang beriman. Dan itulah yang pada akhirnya membedakan kita dengan guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Inilah harapan Simon Petrus kepada jemaat yang di Asia Kecil, bahwa di dalam panggilan mereka sebagai pengikut Kristus, mereka harus memikul salib. Ada kuk yang harus ditanggung. Maka ada panggilan untuk bersungguh-sungguhlah. Berarti berusaha dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Untuk apa? Saudara terkasih, dikatakan dalam ayat 5. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Maka kita harus senantiasa mengalami pertumbuhan di dalam iman. Kita harus senantiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini, semaksimal mungkin melakukan banyak hal kebenaran untuk menumbuhkan iman kita, supaya kita semakin hari semakin naik kelas, supaya kita semakin hari semakin menuju ke dalam kesempurnaan, supaya kita semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Maka harus ada usaha dari orang yang percaya. Benar, sering kita mengatakan bahwa anugerah itu untuk semua orang, sekali untuk selamanya. Dan semua orang yang percaya pasti masuk surga. Benar. Tapi dalam firman Tuhan pada saat ini, Allah yang adil itu, Tuhan yang maha adil itu mengatakan bahwa iman itu harus bertumbuh. Dan pertumbuhan iman itu terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita dihadapkan kepada tantangan, ketika kita dihadapkan kepada ancaman, maka itu adalah bagian dari ujian iman yang harus kita hadapi. Maka mari lihat bagaimana iman kita semakin hari semakin bertumbuh, ketika kita semakin hari juga semakin menghadapi banyak masalah. Dan pada saat ini juga kita diperhadapkan dengan tantangan iman, di mana virus corona atau COVID-19 membuat kita harus beribadah di rumah.
Ada dampak positif, tapi ada banyak kekhawatiran di sana. Banyak nyawa yang dipertaruhkan di sana. Banyak ketakutan di sana. Maka saudara yang terkasih, ketika ini kita jadikan menjadi ujian iman. Ketika ini kita jadikan untuk sebagai tantangan dalam iman, maka diharapkan lewat firman Tuhan, seperti jemaat di Asia kecil, kita harus memiliki iman yang tahan uji. Kesulitan ini tidak membuat kita menyerah, tapi mengajak kita untuk senantiasa berserah di dalam kebajikan kepada Tuhan. Maka orang-orang pengikut Kristus, orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengenal kasih Tuhan, maka dia akan memiliki iman yang tahan uji. Dia akan memiliki iman yang tangguh. Maka di dalam memperjuangkan iman juga kita harus dipenuhi dengan pengetahuan yang berdasar kepada kebajikan. Jadi tidak cukup hanya menjadi orang baik, tapi kebaikan kita juga harus didasarkan kepada kebenaran. Maka kita butuh firman Tuhan untuk membawa kita kepada pengetahuan yang benar. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ilustrasi sederhana mungkin seperti seekor monyet yang ingin menyelamatkan seekor ikan kecil yang berada di darat di tepi laut. Karena rasa kasihan, monyet ini ingin menyelamatkan ikan ini, sehingga dia membawa ikan ini ke daratan, ke atas pohon. Niatnya baik, tapi tidak benar. Sehingga maksudnya untuk menyelamatkan, tapi justru menyesatkan dan mematikan. Maka segala kebaikan, segala perbuatan, segala iman kita harus didasarkan kepada kebajikan dan pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan akan kebenaran. Sehingga bahasa Simalungun, yang kita lakukan bukan hanya persoalan hasomalan, tapi juga persoalan hasitongan. Dan saudara terkasih, maka pengetahuan itu akan membawa kita kepada penguasaan diri. Mari lihat bahwa dunia ini semakin binasa karena semakin sulit manusia menguasai diri. Seperti yang dikatakan dalam ayat 4, bahwa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ketika kita tidak mampu menguasai diri, maka buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya? Kita tidak mampu menguasai pikiran kita. Kita tidak mampu menguasai ketakutan kita. Kita tidak mampu menguasai kedagingan kita. Maka ujung-ujungnya adalah kehancuran. Maka iman itu harus sampai juga kepada penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu harus sampai kepada ketekunan. Bertekunlah. Ini bahasa Simalungun. Hununut das do HP. Bertekunlah dalam doa. Saat ini memang kita diperhadapkan dengan kehidupan yang serba instan. Makan serba instan. Kemudian ya kadang-kadang mungkin jodoh pun harapannya sangat instan. Ya, kenal sekali langsung jadi. Tapi persoalan iman, ujian iman akan dinyatakan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang menuntut kita untuk senantiasa bersabar dan bertekun. Bahwa ternyata jawaban doa juga tidak selamanya seperti anggur ini bahasa Malungun haratun lasina. Di situ diminta langsung terkabul. Maka dalam memperjuangkan iman supaya memiliki iman yang tahan uji, di dalam melihat keadilan Allah untuk menyelamatkan kita, kita butuh yang namanya ketekunan. Maka itu yang dialami oleh Simon Petrus dalam perjalanan kehidupannya. Bagaimana dia jatuh bangun sebagai hamba Allah. Bagaimana dia pernah ingkar janji kemudian bangkit kembali dan kembali bertekun dalam panggilannya. Bagaimana dia kemudian dipulihkan dalam panggilan itu. Bagaimana ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, ketakutan, tapi mereka tetap setia dalam ketekunan itu, dalam panggilan itu, dalam anugerah itu.
hingga akhirnya mereka menyatakan, ini keselamatan Allah, ini keajaiban itu, ini kemuliaan itu. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini juga kita diminta untuk senantiasa bertekun dalam iman. Kita diminta untuk senantiasa setia dalam iman kepercayaan kita, setia dalam ujian ini, hingga pada akhirnya nanti keadilan Tuhan itu nyata dan menyelamatkan kita. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki masa-masa Via Dolorosa. Kita akan memasuki Jumat Agung. Bagaimana kita diingatkan kembali Yesus Kristus dalam perjalanannya, di dalam kesakitannya, tapi dia tetap setia dan dia tetap tahan uji hingga di kayu salib, hingga kebangkitannya. Maka demikian juga yang diharapkan dari kita orang-orang yang percaya. Saat ini mungkin kita diperhadapkan dengan rasa sakit. Saat ini mungkin kita diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu yang mempertanyakan iman kita, yang mempertanyakan kepercayaan kita, yang mempertanyakan kesalehan kita, yang mempertanyakan ketekunan kita. Tapi jadikan semua itu sebagai ujian iman. Jadikan itu sebagai batu loncatan untuk kita mampu pada akhirnya melihat keadilan Tuhan. Untuk kita pada akhirnya boleh diselamatkan dalam kasih Tuhan. Maka tetaplah setia hingga akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam firman Tuhan dikatakan bahwa iman dalam kebajikan, dan kebajikan yang akhirnya mendatangkan pengetahuan, pengetahuan yang kemudian menuju kepada penguasaan diri. Karena orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan yang benar, dia tahu mana yang benar, dia mana yang salah. Dia mampu menguasai dirinya. Dia mampu dengan bijak dan hikmat untuk menguasai emosinya. Dan kemudian dalam penguasaan diri kita dihantarkan kepada ketekunan. Karena persoalan itu datang silih berganti. Karena sakit, penyakit datang silih berganti. Karena tantangan dan rintangan datang silih berganti. Kita tidak tahu bagaimana ujungnya, tapi kita dituntut untuk senantiasa tetap dalam ketekunan. Dan kemudian mari lihat bagaimana ketekunan itu menghantarkan kita kepada kesalehan, hidup yang saleh. Maka benarlah bahwa Allah bisa karena biasa. Karakter itu muncul dari kebiasaan. Ketika kita memaksakan diri untuk terbiasa berdoa, maka doa itu akhirnya menjadi bagian dari hidup kita. Ketika kita tidak berdoa, sepertinya ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Ketika kita berusaha di dalam kasih Tuhan, meminta kuasa Tuhan untuk membantu kita menjadi orang yang sabar, maka percayalah, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang penyabar. Karena kebiasaan itu menjadi karakter dalam diri kita. Ketika kita berjuang keras untuk senantiasa menjadi orang yang jujur, maka ketika kita mengatakan satu kebohongan, maka kita tidak akan tenang dalam kehidupan kita. Dan kita akhirnya menjadi orang yang memiliki karakter yang senantiasa jujur. Maka saudara yang terkasih, maka kita diharapkan senantiasa bertekun di dalam kebenaran itu, dalam kasih Tuhan itu, supaya itu menjadi jati diri kita. Menjadi jati diri orang Kristen, menjadi integritas kita. Sehingga ketika orang menyebut kita, oh dia yang penyabar, oh dia yang pemaaf. Sehingga ketika orang menyebutkan nama kita, identitas yang disebutkan adalah karakter ilahi. Identitas yang dimunculkan adalah karakter Kristus. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika itu disempurnakan dalam kehidupan kita, maka mari lihat, harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Iman, pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, bahkan kesalehan itu harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dikatakan dalam ayat 7, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Maka harus ada aksi nyata dari apa yang telah kita dapatkan, yaitu kepedulian kepada sesama.
kita mampu mengasihi orang-orang terdekat kita dan semua orang, maka terlebih dahulu kita harus peduli kepada orang yang berada di sekitar kita. Kemudian kita masuk kepada cakupan yang lebih luas kepada orang-orang di seluruh muka bumi ini. Sehingga jauhlah dari orang-orang yang benar hidup dalam Kristus, yang mengatakan di tengah-tengah keluarga kita, ya kita baik di depan umum, tapi di tengah-tengah keluarga kebaikan dan kasih kita itu dipertanyakan. Tapi ketika kita sudah benar-benar hidup dalam kesalehan dalam Kristus Yesus, maka orang-orang terdekat kita lah orang-orang yang terlebih dahulu boleh merasakan bagaimana kasih Allah itu bekerja dalam diri kita. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam diri kita. Bagaimana kita memberikan diri dalam kodrat ilahi. Bagaimana kita mengambil bagian dalam panggilan Tuhan itu. Artinya kita memberikan diri menjadi berkat karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih, uniknya adalah ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 ini bukan hal yang pertama sekali didengar oleh jemaat yang ada di Asia Kecil. Mengapa? Karena pada saat itu para ahli filsafat dan kemudian para ahli-ahli agama di dunia Romawi juga telah mengajarkan hal yang demikian, tentang bagaimana pengetahuan, bagaimana itu hikmat kebajikan dan penguasaan diri, bagaimana ketekunan dan hidup saleh. Aliran-aliran agama yang lain juga telah mengajarkan itu, dan filsafat-filsafat, ahli filsafat dunia Romawi juga telah memperdengarkan itu di tengah-tengah mereka. Sehingga ini bukan hal yang baru bagi mereka. Tapi perbedaannya adalah di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa keadilan itu harus berdasar kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Kebaikan itu harus berdasar kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Pengampunan itu harus berdasar kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Ketekunan itu harus berdasar kepada pengenalan akan kasih Yesus Kristus. Sehingga ketekunan itu tidak mengecewakan. Sehingga kebaikan itu tidak mendatangkan kemarahan. Itu yang dikatakan dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mungkin bagi kita orang Simalungun, sarupa dora Bapak Inang, kurinargan itu hanta, bahwa persoalan kebaikan, hidup saleh, harus berpengetahuan, sudah sering kita dengar bahkan mungkin dari orang tua kita yang belum juga mengenal agama, yang belum mengenal Yesus Kristus. Tapi dasar kebaikannya mungkin bukan berdasar kepada kasih Kristus. Ya teman, karena teman akhirnya melakukan kebaikan. Dasar kebaikannya adalah mungkin HMH, holong mangalup holong, huholongi ham, ase haholongi ham au. Sehingga ketika kasih itu tidak berbalas, maka kita kecewa. Maka dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, ini hal yang berbeda yang ditawarkan oleh firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Bahwa ternyata dasar kita untuk senantiasa menambah pengetahuan itu adalah pengenalan akan Kristus. Karena pengetahuan itu adalah anugerah dari Kristus, maka kita memakai pengetahuan itu untuk alat kemuliaan Tuhan, bukan untuk menghancurkan. Karena banyak sekali mungkin pengetahuan yang menghancurkan pada saat ini. Karena dia pintar, akhirnya dia membodoh-bodohi orang lain. Karena dia pintar, dia bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Karena dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, dia bisa merusak keadaan sekitarnya. Membobol ATM, membobol wifi orang lain, tetangga, karena dia berpengetahuan. Tapi pengetahuannya bukan didasarkan kepada kasih dan pengenalan akan Yesus Kristus. Maka, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat 8 sampai dengan ayat 9 ini ditekankan bahwa ketika ketekunan kita, pengetahuan kita, kebajikan kita, penguasaan diri, dan hidup kita yang saleh didasarkan kepada Yesus Kristus yang kita imani itu, yang kita kenal sebagai juru selamat itu. Maka dikatakan di sana bahwa apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Maka untuk mengenal kasih Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Untuk mengenal keajaiban Tuhan, kita butuh tuntunan Roh Tuhan. Tapi dikatakan dalam ayat 9, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Maka jemaat dikasih Tuhan, ada orang yang menerima anugerah, tapi tidak menghargai anugerah itu. Ada orang yang menerima berkat, tapi tidak menjadi berkat karena berkat itu. Ini di bahasa si Malungun, rado tongon, lupa bani si pambere, halani si bere-bere. Ibere bata hasil panen na luar biasa, tapi halani hasil panen ay doho mahita, lang rohu bani si pambere ay. Mengapa? Karena mereka dibutakan oleh pemberian itu. Mereka dibutakan oleh anugerah itu. Pemikiran mereka tidak dicerahkan dalam anugerah Tuhan itu. Sehingga mereka menjadi orang yang picik. Sehingga mereka mengaku beriman tapi tidak dinyatakan dalam kesalehan hidup. Justru hidupnya bukan saleh tapi selalu salah. Justru pengajarannya bukan lagi saleh tapi selalu salah. Karena dasar tindakannya, dasar kebaikannya sekali lagi bukan berdasarkan kepada kasih Kristus, tapi terpusat kepada dirinya, terpusat kepada pengetahuannya, terpusat kepada pemikirannya. Maka mari saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang telah dibukakan mata imannya. Kita adalah orang-orang yang telah dianugerahkan pengetahuan yang benar. Kita adalah orang-orang yang telah dikuatkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dalam kemuliaan dan keajaibannya. Maka saat ini jikalau kita boleh kuat, itulah karena keajaiban Tuhan. Maka saat ini jikalau kita boleh senantiasa setia dalam Tuhan, itu adalah karena kuasa Tuhan yang senantiasa berkarya dalam hidup kita. Maka saatnya sekarang, mari kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita mengambil bagian dalam panggilan Tuhan. Maka saatnya sekarang kita meluputkan hawa nafsu duniawi yang mampu membiasakan dunia ini. Contoh sederhana, dengan kita mampu berdiam diri untuk stay at home, mengikuti anjuran pemerintah. Bukankah kita juga telah menghancurkan hawa nafsu duniawi yang mungkin kalau ditanya pribadi lepas pribadi, ada mungkin di antara kita yang sudah tidak tahan sebenarnya untuk berdiam diri di rumah. Sudah pengen traveling dengan situasi liburan ini dan tiket yang murah. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus mengambil bagian di dalam keadilan dan kemenangan Tuhan. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk ikut menyelamatkan dunia ini, bukan berarti kita harus disalibkan lagi di sana. Tidak. Bukan berarti kita harus ikut tersalib di Golgota, tapi kita harus memikul salib kita, menahan diri kita, menguasai diri kita. Kita pasti dimampukan jikalau kita mengandalkan anugerah, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Maka selamat saudara-saudara yang terkasih, selamat memiliki iman yang tahan uji, selamat memiliki iman yang senantiasa terpercaya dan terpuji, sehingga di hadapan Allah kelak juga kita menjadi anak-anak yang tahan uji, kita menjadi anak-anak yang terpuji, sehingga Bapa kita mengacungkan jempol untuk perjuangan kita. Tertatih mungkin saja, menangis bisa jadi, tapi satu hal yang diharapkan dari firman Tuhan ini seperti yang dikatakan oleh Simon Petrus, Allahku batu karang yang teguh, bersama dengan Tuhanku maka aku akan senantiasa dimenangkan, karena keadilan Tuhan adalah keadilan yang menyelamatkan. Dia tidak pernah tertidur. Maka walaupun saat ini ada gunung di hadapanku, mungkin aku mengalami ketakutan, tapi ketakutan itu akan membawa aku kepada kemenangan. Ketakutan itu akan membawa kita kepada kemurnian iman. Ketakutan dan kekhawatiran itu akan membawa kita kepada kedekatan dalam Kristus Yesus. Maka selamat dikuatkan, selamat diteguhkan, dan selamat senantiasa mengambil bagian dalam kodrat ilahi sebagai orang-orang panggilan dan pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami.
anugerah yang begitu besar yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena di dalam kemuliaan-Mu, di dalam keajaiban-Mu, Engkau telah memilih dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Dan Engkau telah memakai kami untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Maka dalam perjalanan dan perjuangan iman kami Tuhan, kami sadar bahwa ada banyak tantangan yang diperhadapkan di tengah-tengah kami. Ada banyak cobaan yang menguji iman kami. Tapi kami yakin dan percaya, ketika kami mengenal Yesus dengan baik, ketika kami mengenal Tuhan yang kami sembah dengan benar, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang adil. Dan dalam keadilannya Dia senantiasa menyelamatkan orang-orang yang percaya. Di dalam keadilannya Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari segala keberdosaan kami. Maka kami senantiasa memohon anugerah-Mu Tuhan, untuk senantiasa menolong kami, melepaskan kami, untuk senantiasa menopang kami di dalam setiap tantangan kehidupan kami, di dalam ujian kami. Mampukan kami untuk memiliki iman yang teruji Tuhan. Tantangan-tantangan kecil, persoalan-persoalan besar, kerikil-kerikil tajam, biarlah itu senantiasa membawa kami untuk menjadi orang yang tahan uji. Maka kualitas kami akan teruji ketika diperhadapkan dengan persoalan, ketika diperhadapkan dengan tantangan, ketika diperhadapkan dengan banyaknya masalah yang kami hadapi. Maka kami yakin dan percaya, bersama dengan Tuhan kami akan menjadi pemenang. Bersama dengan kasih dan kekuatan daripada Tuhan, kami akan senantiasa bertekun di dalam panggilan Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Ini kami Tuhan, pada saat ini juga kami memohon, biarlah kami senantiasa bertekun dalam iman, bertekun dalam pengharapan kami akan kasih Kristus dalam masa kami menghadapi virus corona COVID-19 ini Tuhan. Ada banyak ujian yang diperhadapkan kepada kami, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi dengan keadaan negara kami ini. Tapi kami yakin dan percaya, kami akan tetap menjaga kesalehan iman kami. Kami akan tetap menjaga kesalehan hidup kami, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermedsos, di dalam mematuhi peraturan pemerintah. Kami akan menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang terpuji di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan perjuangan iman kami bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.